Nah, begitu singkat cerita dia pergi aman, pulangnya jatuh, Bos. Aduh, Aduh, 80 juta. bike rack-nya aja udah 12 juta, Bos. Yang rusak apanya? Sepedanya lah. Black Bells. Kita Black Talk lagi nih. Tamu-tamu gue hari ini, bos-bos aing semua nih. Bro, apa kabar? Baik bro. Waduh, Baik, ini apa ya? Mereka antusias, pebisnis muda dan semuanya lah. Gue rasa nih dari teman-teman pencinta double cabin nih pokoknya nih. Ini mention dulu dong ininya bos. Apa IG pribadi lo apa? Pribadi kita Banteng Mas. Oh, Banteng Mas. Oke, kalau pribadi boleh nggak di-mention? Gak usah. Pribadi. Gak usah ya. Jadi kalau IG-nya Banteng Mas aja gitu. IG Banteng Mas aja. Banteng Mas aja ya. Oke. Nah, ini kita nggak, kali ini kan kita sesuai dengan tema per WA kemarin gitu kan. Kita bahasnya sekarang ya boleh dibilang all about double cabin lah. Soalnya kan gua lihat nih ya karena emang lagi walaupun sedih tapi ya gimana masa pandemi ini, cuman double cabin kayaknya juga satu hal yang lagi hype juga ya sekarang. Akhir-akhir gue lihat di sosial media, di Facebook, di IG, orang yang tadi jarang dipakai malah dipakai gitu kali ya. Iya. Lu bisa ngelihat nggak itu gimana? Maksudnya emang tadinya kan orang kalau gue rasa sih punya double cabin ya anggaplah sebulan 4 kali weekend paling dipakai sebulan sekali lah gitu kan. Itu kan mobil nomor 2 nomor 3-nya gitu. Iya, tergantung lah. Tergantung ya. Ada yang tiap harian sih ada juga. Oh, dia pakaian harian gitu ya. Iya. Nih ngomong double cabin nih. Double cabin, dia fungsinya nih tergantung nih. Kalau ada yang pakai harian buat bawaan mobil mungkin agak susah parkir. Oke. Buat nyetir tiap. Tapi ada yang pakai buat sambil kerja. Oke. Bawa barang, bawa ngirim-ngirim barang. Buat ngirim-ngirim barang ya. Tergantung nih. Ada yang juga memang murni suka. Ada tuh yang fanatik tiap minggu pergi camping. Ada juga. Ada juga grup-grupnya. Waduh, ada pokoknya ini grupnya terpisah beberapa faksi lah gitu ya. Iya. Yang double cabin gayanya kencang tinggi tapi nongkrong di mall ada ya. Ada juga. Oke. Nah, Itu gue itu biasanya. Oh, itu lo ya? Itu gue. Kenapa? Emang lo double cabin seneng gayanya tapi nggak pernah off road atau jarang off road atau gimana, bisa cerita nggak? Demen mobilnya, demen gayanya, Oke. demen looknya, Oke. cowok banget. Oke. Tapi males kotornya kadang. Oke, malas kotor. Jadi ini sebenarnya mobil yang kuat di segala medan tapi kena lumpur, aduh gitu ya. Becek-becek dikit. Oh, becek dikit oke ya. Iya. Tapi pernah off-road dong. Over pernah lah. Pernah. Kemana aja pernah, bisa cerita nggak kemana? So far kita masih di sini-sini aja. Ke Solo juga pernah. Kita Solo. pernah off-road di Kali juga sama Oke. Prorok waktu itu. Oke. Iya, sama Prorok. Oh, sama teman-teman Prorok Solo ya? Iya. Wih, seru dong ya. Kita cobain mobilnya Pawit waktu itu. Oke. Iya. Itu kemana tuh? Boleh cerita nggak? Kemana? Wah, saya lupa lokasi di mana. Pokoknya waktu itu Pawit ngajak iseng aja sih. Oke. Oh, cobain dong mobilnya. Boleh kata dia. Oke. Kalau di sini-sini aja mah biasa aja dong gitu. Oke, Terus oke, dia bilang, oke. "Oke, mau di mana? Kita main di Kali ya." Oh, rusak dong Bang mobilnya. Rusakin aja kalau bisa kata dia. Oh gitu, malah ditantangin ya. Ditantang, iya. Waduh, seru banget, seru Nah, banget. waktu itu singkat cerita besoknya langsung diaturin. Paginya kita udah di setupin mobilnya, udah di Oke. atas towing, Oke. langsung berangkat. Wih, cakep banget ya. Iya. Nah, waktu itu waktu Lumayan Solo lah. bawa double cabin apa tuh kalau boleh tahu? Waktu itu kita pakai Ranger. Oh, pakai Ranger. Tapi pas turun pakai mobil Pawit. Kan mobil kota. Oh gitu, nggak boleh kan, karena tetap harus cantik gitu ya. Soalnya beauty is pain ya. Iya. Beauty is pain Karena kan. double cabin juga untuk keterbatasannya dia ada juga sebagai Apa nih keterbatasannya? off-roadnya. Karena dia kan panjang ya mobilnya Iya, ya. Jadi kalau tergantung makanya off-roadnya off-road kayak gimana dulu. Oke. Kalau misalkan udah mau yang rada-rada nyebur ke Aneh-aneh kali gitu. gitu ya jangan deh. Tapi kalau misalkan kalau misalkan off-roadingan masuk lokasi campingan sama temen-temen itu sama keluarga enak banget. Oh, Karena gitu. Gede mobilnya, spesies dan bisa bawa apa aja ibaratnya ya. Jatuhnya sih kalau kayak gitu biasanya jadi mobil rescue tuh si Oh, benar double cabinnya. benar. Nah, kita bicara soal tadi ada kata kunci yang menurut gua menarik banget nih, camping nih. Nah, camping kan biasanya orang pakai ya anggaplah kalau kita mau ini SUV yang gede banget ya. Ya anggaplah medium size ya, anggaplah kita sebut Pajero atau Fortuner dan teman-temannya gitu ya. Nah, itu. Tapi kan mungkin satu sisi karena dengan sasis yang sama kurang lebih ada versi double cabinnya ya, ibaratnya kayak gitu lah. Anggaplah seperti itu gitu kan. Nah, itu sebenarnya kalau kata lo buat camping, buat ke lokasi-lokasi camping anggaplah
tidak terlalu sulit, ya off-road, nanjak tapi tidak terlalu sulit, itu double cabin tuh nyusahin nggak sebenarnya? Bisa cerita nggak? Double cabin nggak nyusahin sih, Nggak cuman nyusahin. ya kadang-kadang ya kalau belakangnya ya suka kena ya, Iya ya. belakangnya. Di pacurnya ya dia, Iya. karena kan panjang dia. Ah, Terus gitu. IFS kan udah independent front suspension, Oke. jadi dia hanya bisa di lift kan 4-5 cm aja tuh. 4 cm aja. Itu keterbatasan di situ ya. Ya keterbatasan. Oh gitu. Tapi di luar itu dia lebih nyaman di. Betul. Ya. Nah, karena udah independen begitu tuh sebenarnya rewel nggak sih? Maksud gua kan biasanya kalau kita pakai gadan yang lebih palang gitu kan, yang stiff solid, gitu, ya. yang solid gitu, itu kan lebih heavy duty lah tanda kutip. Ini kan kalau isu di lapangan yang selalu gua, aduh kalau apa lu udah independen depannya rewel, kaki depannya. Pengalaman lu gimana kalau di off-road, Mas? Kalau Ngurusin kaki depan ya terutama ya. kalau double cabin nih, Ya double cabin. double cabin sih sebenarnya sih kalau bicara off-road ya simple aja sih, nggak terlalu banyak sih yang di. Selama dia dinaikinnya Proper ya. proper, spring rate-nya bener. Jangan ganjel-ganjel aja. Jangan diganjel. Oh, Iya. jangan ganjel-ganjel tuh black belt, jangan ganjel-ganjel. Ini ganjel-ganjel tuh biasanya diganjel apanya sih kalau suka nemuin di Ngirit. Iya pakai spacer gitu loh. Oh, pakai spacer Iya. gitu ya. Itu kan sebenarnya ke body lift ya. ke body lift sebenarnya. Iya. Nah, kadang orang ya memang posturnya jadi tinggi, Oke. tapi merubah dia punya spring rate sama frekuensi rate dari Iya, shock iya, kan. iya. Itu kan tetap sama, Oke. tapi mobilnya lebih tinggi. Oke. Jadi itu yang orang kadang suka bilang tuh kalau mobil ditinggiin, oke oleng Oleng. balik. Itu gara-gara itu sebenarnya. Iya. Jadi dia nggak proper cara meninggikannya gitu. Betul. Atau sering kali pengen maksain ban gede banget. Iya, itu dia. Itu sering Kadang banget. iya, karena Iya. kan bannya gede, kita mesti seimbangin sama final gear-nya. Final gear semua segala macam Iya. gitu ya. Kalau nggak nyiksa transmisi. Betul. Nah, kalau kita ngomong tadi masih di camping, itu kan biasanya nih kalau ini kan lagi rame banget nih, soalnya gue lihat di IG gitu kan. Dulu pernah datang ke sini juga JJ itu JJ Logi gitu kan, si JJ juga udah mulai posting-posting soal apa tenda ya, terus iya. misalnya yang di atas tuh apa yang Iya. roof Roof tent, tent. roof tent gitu kayak gitu. Lu bisa cerita nggak kan? Gue lihat pasti di Banteng Mas, gue lihat di IG-nya kan ada di produk-produk gitu. Itu sebenarnya rata-rata produk mana, terus daya tahannya gimana, kapasitas bisa cerita nggak soal tenda-tenda nih? Nah, kalau ngomongin tenda sih sebenarnya sih memang sih sebenarnya udah ada nih yang komunitas yang selalu tendaan, misalkan lagi kumpul-kumpul teman. Tapi gara-gara pandemi ini juga makin lagi rame karena kan mereka nggak bisa nge-mall. Oke. Nah, pergi jalan-jalan. Kerja juga di rumah ya. Iya, dengan Energinya disalurkannya ke sana gitu. iya. Jadi Iseng-iseng. istri nggak belanja udah buat Sikat aja gitu ya. Budgetnya kok jadi ada nih? Oh, gitu tabungan ya? kok nggak kepake? Iya. Yang jatah tiket pesawat, Iya. jatah hotel gitu Iya. kan. Nah, kita tuh enak, Indonesia dengan jalannya tol udah kemana-mana jalan tuh enak tuh. Sebenarnya sih banyak lokasi yang view-nya waduh dahsyat. Luar biasa ya. Iya. Instagramable banget ya. Iya. Nah, di situ tuh jadi kan kalau udah ngomongin tenda sebenarnya sih bikinan lokal juga ada. Oke. Tapi kalau kita bicara secara bener-bener mainnya udah lama nih, yang memang selalu mainnya orang-orang Australia. Kalau kita ngomong Amerika kejauhan sih. Iya. Nah, kalau Australia kenapa? Karena mirip mobilnya sama kita, jadi diaplikasiin sama kita Masih dekat lah gitu ya. dekat. Jadi mobilnya sama, jadi kita bisa pakai barang-barangnya dia. Nah, itu tuh dia udah punya yang ringkesnya, jadi enak pakai barang-barang dari Australia. Oh, ringkas gitu. Jadi itu tuh semudah itu gitu. Maksudnya kan kalau gue lihat tenda itu kan, tenda tuh di atas tuh kan bentuknya ya tenda gitu kan. Maksudnya gue kebayang kadang-kadang kita bawa tenda yang landed aja gitu kan, bawa tenda dum gitu kan ya. Yang ini yang begitu kan ribet gitu. iya. Ini kalau ini Siap gimana? ini susah ya? Cepat gitu. ini nggak nyampe 10 menit udah selesai. Udah siap jadi tenda gitu di atas mobil gitu udah ya. tinggal tidur aja. Oh gitu. Itu yang produk-produk Australia gitu ya. Iya, produk Australia. Kalau misalnya kan biasa kan kita ya the biggest manufacturer lah di dunia ini kan emang China gitu kan. Apa juga pasti ada buatan Cinanya. Cina ngeluarin nggak? Cina ngeluarin, bahkan beberapa pun memang produksi di Cina, tapi hasil develop dari si orang-orang Australia. Oh tetap R&D-nya Australia. Iya. Merek-merek Australia lah, tapi Iya. mungkin made in sana gitu. Kita temuin kadang-kadang di engselnya, dari sistem-sistemnya. Jadi ya artinya di orang udah pakai nih. Oke. Dia tahu nih kelemahan-kelemahannya apa. Oke. Itu yang diperkuat walaupun produksinya ke Cina. Ke Cina, Iya. tetap lah ya gitu ya. Durability-nya. mungkin kan. Durability Iya. segala macam gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tenda, itu kan berarti ada tenda landed gitu, ada tenda yang di atas gitu ya. Iya. Itu kalau tenda landed itu ada nggak sih yang produk-produk yang ibaratnya diciptakan buat anak mobil lah gitu. Maksudnya kan kalau kita tenda ke toko-toko pencinta alam, ya tenda-tenda landed itu kan banyak kan sebenarnya kan ya itu. Tapi maksud gua ada nggak sih akhirnya supaya senada sama mobil apa bisa diaplikasikan?
kalau kita buka pintu atau buka pintu belakang jadi nyambung sama tendanya apa gimana? Ada nggak produk-produk seperti itu? Kalau ngomongin tenda biasanya kalau rooftop tent, kalau enggak ya berarti kan kalau nyambung ke mobil nih ya. Iya. Rata-rata sih rooftop tent universal sifatnya, tinggal dia maunya yang segede apa. Oh, jadi gitu. size-nya kadang ada yang kita punya tenda yang sampai 4 orang. Nah, Oke. 4 orang tidur pasti kan 4 orang di atas ini? Iya. Nah, Gede banget toh? gede banget. Dia itu, nah pentingnya lagi kita harus perkuat. Nah kalau bicara mobilnya ya, Iya, iya. berarti mobilnya juga paling nggak juga harus mampu menampung. Artinya kalau mobil begini biasanya cukup crossbar 2. Iya. Misalkan sampai dia harus yang tenda 4. gede itu Ya crossbar jadi 4 gitu ya. 3. Oh, 3 minimal. 3. Ya, karena dia 83 kilo beratnya aja. Oh, tendanya doang. Kalau rooftop kalau crossbar biasa mampu menampung hanya 75 kilo. 75 kilo. 75 kilo itu di tenda yang 2 orang, Oke. 63 kilo aman. Oke. Tapi kalau kita mau bawa tenda yang 4 orang, Nah, nah itu ya agak Pikirin. Tapi- diperkuat lah ya. nah berarti kan kalau ngomongin tadi kan ngomongin nempel di mobil, Heeh. tapi gampang nih ya. Iya, iya. Nggak mau rooftop tent, sebenarnya udah ada pilihannya. Jadi sekarang tuh ada yang namanya sebenarnya simple, awning, Oke. tapi ada awning yang bukaannya biasa yang 2 meter yang ke depan doang. Ya, gitu. Nah, sesimpel kayak kita bikin tembok aja ya. Jadi Oke. ada tuh jual ada ininya, Oke. wallnya, Oke. kita bisa tidur di situ. Cuma memang di tanah masih. Oke, masih di tanah ya. Atau sampai awning yang terbuka sampai 270 derajat juga ada. Ada juga. Jadi ngelilingin mobil tuh. Oh. Nah, itu kita mau setup dapur ya, mau setup. Kalau kita bicara swag ya, swag itu ngomongin yang lain lagi nih. Iya. Jadi swag itu seperti tenda mandiri buat 1-2 orang. Iya. Nah, itu bisa di dalam tuh bisa 3. Sebenarnya bisa 3 orang. Bisa 3 orang, 2 sampai 3 orang. Jadi misalkan kalau ngomong Land Cruiser nih misalkan, Oke. atau double cabin, belakangnya kan dia bak tuh. Bak ya. Kita pintu baknya kita buka, Iya. itu mungkin kita jadi setup dapur kecil. Oke. Nah itu tuh kita buka tendanya, dapurnya di situ. Nah pas malam kita rapi-rapiin dapurnya, nggak usah sampai ringkes banget, tapi Oke. paling nggak udah dirapiin, kita bisa tiduran di situ. Ketutup, jadi udah dibuka. Aman lah gitu ibaratnya ya. Iya, jadi sebenarnya banyak opsi sih. Banyak opsi ya. Iya, nah Tergantung gaya mau yang mana nih gitu. Iya, Dan dan Australia lah gitu yang biasa bikin gitu. juga nggak harus mobil 4x4 atau double cabin atau apapun itu juga sebenarnya kalau untuk overland mobilnya apa aja juga bisa. Iya. Ibaratnya kelas Avanza pun Bisa. Seni Avanza pokoknya ya pokoknya intinya di atasnya muat si tenda itu gitu ya. Iya. Jadi kalau mau camping ya pakai Avanza, tinggal beli crossbarnya yang misalnya kalau crossbar tuh biasanya 75 kilo, ya kita pakai tenda yang beratnya di bawah itu udah tinggal Udah, naikin. tinggal naikin ya. Asal apa lokasi campingnya nggak terlalu aneh gitu ya. Berarti pakai 2 Saya- jalan ya sikat berarti ya. Iya, Lagi kok camping ketemu di tanah mulu kan nggak enak juga, Bro. Iya benar. Iya. Nah, ini kita ngomong camping kan dari tadi. Sekarang kan lagi musim glamping gitu ya. Ya, 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 camping mewah lah. Camping mewah. Nah, kan kita namanya bawa Itu gue paling suka yang gitu ya. Oh, jadi Gua lebih suka nggak gitu. KPR gitu kan. Glamping jadi tetap alamnya dapat tapi tetap mewah lah gitu kan. Iya, Nah, maksud gue kalau kita aplikasikan di dunia mobil apalagi double cabin lah gitu kan. Pengen glamping nih. Itu kan misalnya di lokasi tempat mandinya kurang inilah. Kan ada orang mau mandi di kali ada enggak kan gitu sekarang. Anggaplah sumber airnya ada gitu. Nah, itu tuh sebenarnya kayak apa ya? Buat buang airnya, terus kamar mandinya segala macam. Itu tuh sebenarnya ada paketnya itu, ada alatnya gitu. Terus terang kalau begitu-begituan masih rada PR sih. Masih ada PR ya? Iya, kecuali kalau misalkan bicara glamping yang memang udah disediain segala macam tendanya, biasanya mungkin udah fasilitasnya Fasilitas udah di ada. lokasi berarti ya. Iya, tapi kalau memang yang anak-anak overland yang udah gua ketemu lokasi pinggir sungai, gue sukanya di sini nih. Nah, itu segala-galanya nggak ada, kita mesti prepare sendiri. Ada juga sih, jadi misalkan tenda yang khusus buat mandi, shower segala Iya, macam. Oh, ada juga, Ada ada juga. sebenarnya ada. Ada Cuman juga tetap ya. kalau bawa istri, bawa anak, Agak mungkin ada yang repot. perempuan ya repot lah. Agak repot lah ya. Iya. Tapi berharap nih Oke. investor nih. Iya. Oke, Nah, oke. kalau di Australia itu memang udah ada lokasinya. Kalau kita ngomong New Zealand lebih serius hebat lagi, lagi. lebih Iya, hebat lebih lagi. hebat Mereka udah developnya bener, lokasinya udah tinggal parkir. Jadi istilahnya kalau lubang pembuangannya ya, Lubang pembuangan, mereka udah punya cairan, udah berubah jadi warna biru, udah nggak kelihatan Bau. baunya, udah warnanya juga nggak takut jijik gitu ya. Dia udah tinggal colok selang, udah enak. Nah, kita belum sampai sono. Belum lah. Ya belajar. Kita Berharap bisa lah ya. main gali aja. Main gali-gali. Kayak zaman dulu banget nih. Iya. Nah, tapi bicara double cabin lagi,
ketika double cabin kan ya anggaplah kita gue tertarik banget yang dengan aliran overland nih. Maksud gue dia menurut gue sih light off-road, tetap harus ada 4x4. Nah itu biasanya selain tenda ya tadi ya disediakan, itu sebenarnya ada nggak sih apa ya ibaratnya modifikasi light modif yang harus ada di si mobil double cabin itu? Diapain aja? Biasanya lu bisa cerita nggak apa aja? Syaratnya sebenarnya kalau overland kan karena kita nggak pernah tahu apa yang akan kita temuin di jalan. Ya paling ban all terrain aja juga cukup. Oh, pakai all terrain ya. Mau brand apa aja, mau yang dari murah dari mahal ya. Asal all terrain kayaknya udah cukup. Kalau MT malah lebih bagus lagi sebenarnya. MT ya lebih bagus, cuman kan kalau perjalanan jauh MT berisik, terus nyaman lah ya. Dia lebih cocok untuk yang benar-benar langsung ketemu tanah lah. Gitu ya. Kayak gitu. Kalau yang all terrain kan dia lebih awet, kemudian ketemu pasir segala macam. Asal tahu teknik lah ya. Iya. Teknik gitu ya. Lampu tambahan, lampu tembak tambahan, bulbar atau nucguard. Ya kan kita nggak ketemu jalan, ada kambing lagi nyantai di jalan mungkin. Nggak bisa ngerem benar ya, mobil rusak, radiator rusak ya kan paling nyebelin tuh malah nggak jadi camping ya. Betul. Ya ada winch. Ada winch pastinya. Ban cadangan udah harus jalan. Jeriken. Oh ya. Kalau udah sampai yang lebih serius lagi udah sampai ada kulkasnya. Mungkin apa genset kecil gitu kan. Genset kecil, inverter. Oh, inverter itu penting ya. Wah, nggak bisa ngecas, nggak bisa update status mental. Hah? Kita di hutan harus update status. Tapi di hutan satelit juga kalau gitu. Iya, kecuali punya. Nah, kalau lu sultan nih, lu siapin tuh satelit. Semua ya. Oh ya. Beli di mana? Di mana? Jalan terus tuh homeschooling. Oh gitu ya. Nah, benar. Nah, tadi menarik banget tadi. Kalau misalnya kita ngomongin, berarti kaki-kaki relatif cuman ganti ban aja ya sebenarnya relatif. Oh iya, sorry, lupa. Iya. Nah, kayak bisa upgrade itu juga lah karena tonase kan naik kan pasti kan. Betul. Kalau kita pakai nucguard doang ya mungkin nggak terlalu perlu, tapi kalau kita pakai bumper yang full kan itu berat tuh, sama winch yang mungkin masih wire rope, ya itu kan lebih berat ya. Spring rate kita mesti ganti, suspensi kita mesti ganti. Oh gitu. Ya, upgrade lah. Upgrade lah ya. Kan lebih tinggi juga, lebih aman. Nggak terlalu mahal ya, masih oke banget kalau memang artinya gini. Kalau memang udah sampai yang lengkap banget kan, komit banget nih. Tapi misalkan, gue nih kayaknya masih lama nih pandemi, gue ada ekstra budget nih ke situ. Sebenarnya nggak terlalu banyak kok. Kita ngomong nggak terlalu banyak kan, ya angka relatif. Tapi kira-kira habis berapa sih untuk light modif yang stage 1 model kayak buat overland kayak gitu kira-kira bisa? Ini mesti ngobrol nih, biasanya sama customer kadang-kadang kita juga nanya dulu nih kebutuhannya apa. Iya, kebutuhannya apa, terus penumpangnya berapa orang. Jadi kita berangkat tuh bawa apa. Jadi kita ngobrol dulu, dari situ kita bisa nentuin sampai ya biasanya sih tendanya mau gimana, terus ntar gimana nih anak gua gimana nih. Oh, lu pergi berapa mobil nih sama teman-teman. Oh, misalkan teman-teman misal 5 mobil yang punya winch 2 aja, minimal 2 ya udah paling enggak udah tenang deh. Nggak usah semuanya punya. Jadi memang ngobrol dulu. Oh gitu. Iya, tapi kalau bicara angka 50 million? Nggak usah. Nggak sampai ya? Iya, nggak sampai. Tergantung sih kalau memang. Nah ini taste. Oke. Nih ada yang taste-nya. Ngomong taste Oke. Ini menarik nih ngomong taste karena lebar banget kan. Nah kalau ngomong taste gimana nih? Iya, kalau misalkan gue ganti ban nih, tapi tanggung ya velgnya. Waduh. Terus tanggung velgnya yang begini. Gue mau yang itu dong. Nah udah lain lagi. Lain lagi ceritanya ya. Iya. Ya tapi mungkin starting di 30 udah oke lah. Iya bisa. 30 sampai ya kayak 50 oke lah. Kalau 50 udah agak lengkap kayaknya ya. Sampai ekstrim sekali 100 sampai 200 juga kayaknya maksimal juga 200 kali 100 juga udah cakep sebenarnya. Itu udah cakep ya? Iya. Kemarin sih kita ada bangun 100 kalau dia pakainya sesuai kebutuhan ya. Jadi kan barang ada yang mahal banget. Ya kita nggak usah sampai terlalu mahal, ambil tengahnya aja. Ban juga ada yang mahal banget. Iya, benar. Kita ambil yang tengah-tengah yang wajar-wajar aja, pakai yang branded semua. Ini paling sekitar 100-150. Itu udah branded lah, udah ganteng lah ya. Di IG itu nggak malu-malu. Oh iya, malu-malu. 1000 like paling nggak ya? Soalnya kan kita fakir like sekarang dikit-dikit. Tergantung ada ceweknya nggak? Nah itu biasanya kalau foto depan ada ceweknya tuh langsung otomatis tuh kan. Mental bajingan itu langsung otomatis. Siapa nih? Share langsung DM gitu kan. Nah tapi balik lagi ini menarik banget nih velg nih. Pas kita ngomong velg, itu kan velg ada apa ya? Ada tipe-tipenya yang gue tahu ya. Karena gue kebetulan gue main off-road juga lah, cuman bentuknya nggak double cabin. Itu kan biasanya salah satu jurus ajaib ketika main off-road adalah ngurangin tekanan ban ya. Sepakat ya? Nah, cuman kan kalau dengan velg-velg biasa kan itu kan
apa ya, tekanan ban itu ya bannya jadi ngelipat kalau terlalu kempes, betul ya? Iya, Jadi lepas, lepas gitu ke dalam gitu. Nah cuman kan pakai bedlock juga berat, mahal lagi gitu. Iya. Ada solusi tuh. Terus apa gimana? Sekarang udah ada solusinya. Ada solusinya? Iya. Ya maksudnya kan kalau dulu kan bedlock kan ya emang bedlock tuh keren ya, maksudnya aman gitu kan, bisa sampai 5 PSI gitu, ngejepit semua segala macam. Gue sih pernah di mobil Jimny gue pakai velg ori kebetulan velg ori alloy itu gue hampir ngelipat itu di 12 PSI, hampir ngelipat. Wih, udah mau gini nih bener-bener gue kemana-mana karena nggak punya kompresor, gue suka bawa pompa sepeda yang high pressure itu, gitu. Gue udah 15 aja gitu. Ya kalau lebih, kalau velg biasa mungkin 15-an lah kalau kata gue. Takutnya soalnya ngelipat kan. Nah sekarang tuh gimana sih? Ada nggak sih solusi yang kayak velg yang kayak bedlock tapi street legal tapi nggak berat gitu? Ada nggak sih sekarang? Ada. Sebut Ada. merek. Ada, boleh mereknya apa? Method. Oh, Method ya. Method, iya. Nah, dia ada Itu Australia, Amerika. Dia namanya kodenya Trail Series. Jadi Method Trail Series. Trail Series, oke. Sampai hari ini dia udah punya 4 model. Oke. Nah, 4 modelnya ini ada beat gripnya. Dia bukan beat lock tapi dia ada beat gripnya. Beat grip. Nah, si beat gripnya itu yang nahan supaya jangan sampai ban Ke dalam keluar. Gitu. Dia kayak ada gangnya gitu. Iya, Ya, jadi betul. kayak gimana tuh ya? Jadi Ya ada gutternya gitu. Jadi Yeah. kalau Ada kayak kunciannya gitu ya. Iya. Kita ada gitunya gitu. betul. Ya? Kan kalau beat itu apa sih beat? Beat itu kan kalau di ban itu sebelum dipompa itu kan di dalamnya itu dia itu yang keras itu tuh sampingnya itu samping sidewall itu namanya beat. Okay. Nah beat itu kan kalau di velg biasa dia tinggal dicemplungin ke dalam gotnya velg kemudian dipompa kan kita nggak pakai ban dalam lagi tuh tubles. Jadi kasih pressure angin aja dia kan mekar. Oke. Gitu. Nah ketika di beat grip dia ketika udah nyebrang dia sangat sulit sekali tuh untuk balik. Gitu. Jadi kalau di beat lock itu dijepit salah satu depan atau belakang dua-duanya dijepit gitu dia kan nggak akan balik lagi ke tengah gitu kan. Nah kalau di beat grip itu dia juga nggak akan nyebrang. Nah dia perlu sekitar 400 kilo itu tekanan dari sidewall. Oh, 400 kilo per titik berarti ya. Kalau misalnya di beat grip itu sekali yang di si Method itu bisa sampai berapa PSI biasanya? Kalau di website saya tulis sih up to 8 PSI. Oh, under 10 udah bisa ya? Udah, bisa. iya. Udah kempes sih, udah pasti gigit, udah enak gitu. Dan Method ini udah dipakai banyak banget pembalap dan menang. Pembalap di US sana. Di US. Jesse Jones di Baha 1000. Oh, di bawah 1000 pakai Method ini. Pakai Method di 2018 dia menang. Oh, gitu. Hoki nomor 1. Tapi Method ini berarti velgnya bukan forge ya? Masih forge, udah forge atau masih casting? Masih casting. Masih casting. Iya. Oh, tapi ada teknologi si apa tadi? Beat Beat grip grip itu ya. Itu yang bikin dia agak beda gitu ya. Iya. Ukurannya dia ring berapa aja? Sampai saat ini 15, 16, 17. Tapi di serinya 701 dia udah ada ring 18. Oh. Baru itu doangnya 702, 703, 704. Dia baru 15, 16 atau 17. 15 17 dia nggak ada 15. 15. 15 ada? Ada 15. Oh, ada 15. Tapi dia cuma lubang 6 doang ya? Iya. Enggak, ada 5. Ada lubang 5 ada? Ada 5 Jeep, PCD ini ngomongin PCD JK, PCD ada, gitu ada ya? Land Cruiser ada. Oh, gitu. 5 kali 150, 5 kali 5 inch, 5 kali 127 ya berarti. Ada juga berarti? Ada. Oh, gitu. Itu paling murah berapa sih? End user lah. 20-an ya. 20 ya 20 juta. 20-an ya? 23 juta setengah. 20 sekian ya. Mulai dari itu. Mahal, Udah Bos. 4 piece. Mahal. Tadinya gue pikir Buat lu masih mahal. oh, gitu. Buat gue mahal, soalnya gak sesuai sama mobil gue. gitu. Jadi jadi dagang nih. Jadi dagang. Gak apa-apa. Kan ada namanya Bapak Tiri. Oh, gitu. Bapak Tiri itu namanya Visa. Oke. Bisa dicicil. Bisa cicil ya. Jawaban dari semua ya. Salah satunya udah cicil aja deh gitu. Iya, ya. cicil aja. Bapak Tiri. Bapak Tiri ya. Bapak Itu Tiri. bapak semua orang Iya. kayaknya. Nah, Siap kucurin nama. oke. Nah, balik lagi nih. Gua menarik banget double cabin itu salah satunya tuh adalah biasanya kan orang yang dandan kayak lu nih, udah dandan keren ke mall gitu kan. Oh, iya. Nah, kalau di anak komunitas sendiri sebenarnya di anak komunitas kan pasti kan kumpul 50 orang kan alirannya pasti nggak sama dong. Iya. Walaupun gaya mobil sama tapi kan kesenangannya pasti berbeda gitu. Itu ada nggak sih kalau di grup suka apa sih namanya?
celah-celahan gitu ya. Lo mana ya udah MT tinggi segitu, lo nge-mall doang di PS lo gitu kan, misalnya kayak gitu. Lo siksa dong mobilnya gitu. Gimana sih itu? Biasa nyelanya bukan ke itu sih, apa namanya? Nyelanya biasanya ke merek. Oh, merek. Sadis tuh nyelanya. Oh gitu. Lu masih pakai bulbar. Mohon maaf nih, misalkan lu bikinan lu gitu misalkan. Oh, gitu customer gitu ya. Oh. Sebenarnya sih kita kalau custom dalam arti kan kalau custom larinya ke lokal. Bukan kita ini, tapi kadang kenapa sih bikin custom tapi ngejiplak model yang udah ada. Nah, itu yang kita kadang tanda kutip replika itu ya. Iya, tanda kutip replika itu. Tapi kan kalau dia bikin ya seleranya dia, sesuai fungsinya dia. Ya enggak apa-apa. Iya, kita oke. Appreciate lah gitu ya. Appreciate, lu mikirin kan kayak gitu sampai segitu. Tapi kalau ngejiplak kan dia juga nggak menghargain. Iya, nggak hargai. Ya nyontek lah ibaratnya gitu ya. Kopi ya. Bajakan gitu ya. Bajakan. Jadi itu yang kadang dibully ya. Yang paling rese kan udah gitu jualannya di toko online. Ini asli murah harganya miring. Oh, ini beneran nggak nih? Nah, itu sering tuh. Nah, kita gue pengen banget nih ngomong satu nih. Boleh nggak sih? Gimana? Nggak boleh, lu sensor aja deh. Apa gimana? Lu tau nggak kalau di setiap mobil lu lihat di belakang kan ada kayak besi itu towing. Oke. Towing. Tapi ada mereknya yang ARB kan. Iya, ARB. Lu coba buka websitenya arb.com.au. Ya, ARB Australia pasti kan. Iya. Itu nggak bikin towing bahkan, bro. Nah, itu kalau orang Australia kan pasti zaman-zaman kemarin pandemi kan banyak yang kesini kan orang ARB gitu. Itu pernah lihat gituan? Pernah gimana ya? Lihat kita pernah kedatangan juga orang ARB bulenya langsung dari Australia. Ya, dia nanya gimana penjualannya. Kita bilang ya masih so-so lah ngikutin karena harga lu kan mahal, nggak murah. Iya, ARB nggak mahal, nggak murah sih betul. Pelan aja ngikutin pasar, nanti juga orang akan tahu berkembang ya kan. Daya beli orang juga akan meningkat. Terus ya yang laku ya towing dulu. Towing apa tadi? Lihat aja di jalan kan banyak ARB. Nah, yang kita kadang tuh suka emang dia bingung sih. Gila. Bingung. ARB semua lu. Nah, yang kadang orang bukan barang nih, dia sampai itu ya musuh dong ya lu aja yang musuh gitu nggak ada kerjaan. Cuman yang maksudnya kadang kita suka kasihan tuh bahkan yang punya mobil karena dia beli towing dan merek ARB, dia taunya ARB Australia dan ARB bahkan nggak bikin, dia pikir itu kuat. Karena lagi musim sepeda, banyak yang beli bike rack sama kita, pasang itu akhirnya. Ya biasa kita kasih tahu, cuman kadang orang kita kasih tahu tersinggung. Lo ini kan udah ARB, kalau bilang nggak kuat, kita kesannya mau jualan. Ya, ini curhat-curhat aja. Nggak apa-apa. Sebenarnya ya sah-sah aja bos. Sah-sah aja. Ya sebenarnya kan di towing itu kan ada namanya index load sama pulling load. Betul. Ya jadi pulling loadnya sekian ton biasanya udah disebutin. Makanya kan kadang ada tulisan-tulisan itu. Ya index loadnya berapa. Nah kalau nggak pernah dan kadang kan di kelas dengan mutunya namanya ngejiplak dan bahkan ngejual mereknya ARB itu kan kadang ya lu perhitungin kualitasnya enggak atau lu hanya pentingin jualnya gitu. Ya sebenarnya kalau towing belakang boleh lah sah-sah aja tapi jangan pakai merek ARB gitu ya. Dia buat kita sih sah-sah aja lu mau bikin asal kuat tapi kan kesannya dengan merek itu orang belinya juga asumsinya kuat dan paling bagus. Nah, gue mau bicara soal bumper nih. Bumper besi yang model ARB itu kan segala macam ya pasti udah buatan ARB yang kita tahu kan emang nggak murah kan, kita sepakat nggak murah tapi kan emang kualitas dan durability-nya sudah terjamin lah. Nah, kalau kita ngomong yang custom, ya gue percaya bahwa yang custom kan tidak semua jelek lah, anggap seperti itu. Betul. Tapi kalau lu teman-teman di double cabin gitu kan ngelihat yang kayak gitu kan ya apa sih kalau yang custom itu biasanya kelemahannya di mana? Lu bisa ini nggak bisa apa ya? Bisa. Oh, kalau ngomongin bulbar ya, kita ngomongin depan ya. Di jadi sasis bracketnya baru dipasang bulbar. Nah, pada saat bracketnya itu ada kuncinya sebetulnya. Itu ada crumple zone. Yang asli ada crumple zone. Kenapa ada crumple zone? Kita sebenarnya begitu tabrakan, jangan sampai kalau tabrak-tabrak ringan sih nyenggol sih mungkin nggak apa-apa ya. Kalau sampai impact yang keras banget, jangan sampai bumper itu ke sasis ada bracketnya semuanya mundur. Iya. Kebayang dong. Kebayang benar-benar malah mundur malah jadi malah ke pengemudi ya, malah ke kabin penumpang betul. Itu ada crumple zone ya. Crumple zone-nya tuh penyok. Jadi ketika pecah ada ini dia pecah, airbag sensor tetap berfungsi di dalam mobil. Nah, ini semua ini adalah sebuah teknologi yang mereka develop supaya jangan sampai si pengemudinya juga waduh airbag nggak meletus misalkan. Terus misalkan tabraknya keras banget jadi bahaya. Mobilnya jadi crumple zone-nya penyok dulu. Jadi mobilnya hantem nggak sampai ke sasis dia mundur, dia hantem dia ininya dulu crumple zone-nya dulu. Itu titik safety-nya.
Oke. Nah yang kayak gitu-gitu mungkin nggak ada di lokalan gitu ya. Ya walaupun ada, tapi kan yang kalau di sana mereka sampai turun ke jalan itu semua dites, ada sertifikatnya segala macam. Ya pokoknya nggak mahal, itu ada sejarahnya lah ya. Kenapa nggak? Karena ada riset, ada semua segala macam seperti itulah kurang lebih ya. Jadi kalau mau jualan di Australia ya kalau nggak ada gituan ya nggak bisa jualan. nggak bisa jualan. Ada sih beberapa bengkel tuh yang udah memperhitungkan itu, tahu tentang itu. Tapi ada beberapa yang lebih banyak bahkan malah yang nggak. Banyak kan nggak adanya lah sebenarnya gitu ya. Nah yang rugi kan kadang customer kalau ada apa-apa, kok airbagnya nggak meletus, orangnya jadi kenapa-napa. Waduh. Oke. Jadi bayar mahal untuk itu. Tapi jadi panjang deh. Jadi panjang, iya. Kita bayar mobil dengan lebih mahal, dengan teknologi terbaru, dengan airbagnya yang lebih safety malah nggak berfungsi. Malah nggak berfungsi ya. Gara-gara tadinya mau ngirit gitu ya. Gitu ya. Jadi malah jadi aneh gitu, malah jadi bahaya gitu ya. Kalau ngomongin Pajero nih. Pajero itu di depan kalau yang Ultimate yang paling baru. Dia ada radar. Udah sampai radar kita bisa ngerem sendiri. Nah, bayangin tuh kalau misalkan kita pakai ya boro-boro mikirin sensor parkir aja kan itu kan segala macam udah integrated tuh lubang washernya semua bisa keluar. Nah, itu udah dipikirin semua. Ya mereka yang pikirin, mereka udah riset dan segala macam dapat sertifikasi. Ya kita ikutin aja lah gitu kita ya. Kita pakai. Harganya mahal dikit, ya mahal juga dikit. Kalau enggak ya jangan beli deh, mendingan nabung dulu aja misalkan. Kayak gitu ya kalau lebih. Ini berarti mobil yang lu pakai di bawah tadi si Pajero itu bumper seperti itu apa namanya? Udah ibaratnya si airbag dan sensor-sensor di depan itu tetap berfungsi dengan baik ya. Ya waktu itu gue beli masih versi yang paling pertama Pajero pas baru. Tapi yang sekarang pun sampai dari gue beli bull barnya tuh udah disiapin sampai lubang sensornya, sampai lubang kamera udah disiapin lah ibaratnya sama si produknya gitu ya. Iya, kalau kita kan biasanya kan Pajero pas baru keluar ngirit nih. Sensornya belum dapat. Tahun depan ada gitu kan, baru keluar gitu benar-benar. Tapi dari bull barnya dari awal udah ada. Sudah ada sebenarnya. Jadi mau nggak mau ya kita tinggal ngelengkapin aja sebenarnya versi kita aja. Ya tapi artinya kita tahu bahwa ini si pabrik udah mikirin sampai yang udah paling lengkapnya segala macam udah disiapin. Itu yang kita ketenangan itu yang kita beli kalau misalkan beli barang yang udah yang propernya. Proper lah ya, certified lah ya. Duit nggak bohong lah ibaratnya gitu ya. Duit nggak bohong. Nah, ini balik lagi nih ke tadi nih ngomongin towing belakang. Ini kita dapat customer. Real kejadian waktu itu dia mau beli towing dari kita memang belum nyampe, jadi habis lah kehabisan. Bukan gak ada duit nih ya? Bukan gak ada duit. Duit sepedanya mahal 80 juta. Ada 3. Beli bike rack sama kita. Tule Sweden lah ya. Ini gimana nih gue mau pasangin nih, lu towing lu nggak ada nih, gue udah mesti berangkat ke Jogja. Pasang lah towing. Abal-abal lah gitu. Ceritanya gitu. Nah, begitu singkat cerita dia pergi aman, pulangnya jatuh, Bos. Aduh, 80 juta. Bike racknya aja udah 12 juta, Bos. Yang rusak apanya? Sepedanya lah. Sepedanya. Ya udahlah. Ya kan customer lo punya 80 juta kali 3 berarti duitnya banyak, ya udah. Usaha lagi aja, Bos. Cari duit yang banyak kan lagi. Ya gitu ya. Itu hal-hal yang suka sayang ya. Gitu. Nah, kalau orangnya tuh awam banget ya. Jadi kadang kan kita tiba-tiba gue mau camping, ya udah beli Pajero 4x4 atau apa, mungkin gue mau bawa sepeda atau kebutuhan yang lainnya gitu. Tapi gue bingung cari brand. Apa nih, gue nggak tahu dong, apa nggak ada temen juga belum dapet kan, temennya komunitasnya belum masuk. Website aja, browsing, pelajarin dulu. Hari gini gitu ya. Iya, cuma modal data doang ya. Instagram lagi, Instagram. Jadi Instagram jangan lihat yang itu aja gitu ya. Itu apa nih? Yang itu. Gua tahu. Lu gitu kan gitu-gitu. Iya, pasti lah. Kebanyakan gitu-gitunya sebenarnya. Kita ngomong gitu sih sebenarnya. Tapi kita kadang ngomong gini, view-nya lebih dikit dibandingin ini. Nah itu. Ini harusnya tamunya lain kali mana produser gua? Lain kali yang itu dong yang gede-gede gitu. Ada satu di sini gitu. Oh gitu, satu pajangan gitu. Nah, tapi balik lagi, ini kan sebenarnya kan obrolan kita kan emang tidak disponsori oleh satu merek apa segala macam gitu kan. Walaupun kalian sebenarnya toko lah ibaratnya ngejual sesuatu. Tapi maksud gue gini, kalau dari pengalaman kalian kita ngomong balik lagi ke double cabin, kan di pasaran kan mereknya macam-macam kan. Ya, ada Ford Ranger, ada Triton, Mitsubishi, ada Toyota Hilux, itu ada Navara ya. Terus bahkan ada D-Max, Isuzu, dan mungkin yang ada yang Cina-Cina juga ada lah ngeluarin. Pengalaman lu pribadi ini dua-duanya satu merek nggak? Dua-duanya double cabinnya. Kalian berdua satu merek dulu dia pakai Navara, gue pakai Ranger. Nah,
pengalaman sekarang Navara dulu nih. Navara yang pertama berarti yang masih yang kotak D40 gede. ya. D40 nah itu. Itu isunya apa sih di Navara? Isunya apa? Nissan ya. Iya. Spare partnya mahal. Oke. Spare partnya mahal. Ini kan gede keren gitu, men. Iya, isunya kalau di Nissan sih so far model gue suka, tenaga luar biasa. Nyaman, oke. Bawa barang juga nggak ada masalah, bak gede. Iya. Bini gue juga suka. Mewah dapet ya. Spare part. part. Alasan gue jual waktu itu karena umurnya udah lumayan, ya gue jual karena spare part. Iya. Oke. Bisa cerita nggak spare part apa yang mahal dibandingkan sama merek tetangga sebelah misalnya? Ya, aduh. Hampir semuanya. Semuanya? Hampir semuanya. Nah, kenapa gue tahu spare partnya mahal? Karena bengkel. Ya, tapi kadang kita kan ganti armnya doang, ganti apa ya, masih yang dikit-dikit lah. Nah, waktu itu kita ada customer yang temen juga dari Surabaya atau dari mana? Semarang ya, yang kecelakaan di jalan itu. Dia ke Jakarta lewat jalur darat gitu kan, dia bawa mobilnya, dia kecelakaan nabrak tiang. Nah, itu yang rusak jadi depan sama samping kiri atau kanan gitu. Itu sampai disc brake knuckle juga kena semua. Ya, itu semuanya 100 juta lebih, Bro. Navara? Iya, itu intercooler, grill, lampu sebelah doang kiri atau kanan ya kan. Iya. Terus spesial ya? Iya, amat bro kita. Gitu ya? Iya, lu tau nggak headlampnya aja berapa? Bohong lamnya 10 juta tuh sebelah doang. Oke. Buset. Itu original Nissan ya? Iya, jadi original lah berarti ya. Iya, di Nissan sebenarnya lebih dari itu sih. Terlepas dari barangnya enak tapi isu utama modelnya keren, modelnya keren ya. Iya. Kalau lu pakai apa? Ranger yang T6 ya. Yang paling baru yang sekarang dia udah keluar. Waktu itu paling baru. Paling baru gitu. Oke. T6 oke. Iya. Itu isunya apa kalau di Ranger? Isunya nggak ada sih, cuma vote-nya aja cabut kemarin. Jadi agak sedih deg-degan gitu ya. Itu sayang banget. Sayang banget. Tapi sebenarnya kalau dari kalau dari performance gitu dibandingkan lo kan pasti nyobain double cab ini kalau dari kacamata lo sendiri no issue itu ya. Ranger yang itu T6. Nah, Ranger itu salah satu mobil yang cukup unik ya. Di mana-mana, negara manapun. Sebelum Ford Ranger keluar, Toyota paling laku. Iya. Hilux. Iya, Hilux. Nah, terus Ranger keluar. Gempar. Bos, sampai Amerika aja Ranger itu. Jadi kalau di Amerika tuh dia orang Ford 150 Raptor misalnya yang paling gede. Ya, dia mobil gede-gede semua kan. Oversize semua dan USDM ya. Nggak ada yang di luar Amerika. Maunya itu doang. Ranger ada bos. Ranger ada di sana. Ranger. Tapi tentunya di-upgrade makanya keluar Ranger Raptor. Ranger Raptor itu yang keren banget itu ya. Keren banget, lebih lebar, terus armnya udah lebih panjang. Dia lebih lebar 10 cm kalau nggak salah ya. Iya. 10 cm, shocknya udah Fox. Keren banget. Ya Amerika banget lah gitu. Amerika banget. Dan itu lahir di Thailand. Thailand kira-kira 2 tahun yang lalu ya lah. Iya betul. Nah, di Indonesia itu sebenarnya tahun ini mereka udah buka indenan tuh. Jadi bagi siapa yang tertarik buat Ford Raptors boleh masukin nama kayak kemarin Jimny. Iya. Kemarin masih catat-catat dulu. Catat. Dengan harga yang mereka udah sebutin kira-kira sekian gitu. Kalau nggak salah satuan ya. Tapi emang keren banget mobilnya. Keren. Interior keren, mesin gede lah, emang kelihatan. Maksudnya kastanya ketika lihat double cabin Raptor itu emang ya ini emang paling beda dari semuanya, bener ya. Gak usah yang Raptor, sebenarnya yang Wild Track pun. Nah, itu udah keren banget ya sebenarnya. Keren banget ya. Nah, kita tuh lihat sebenarnya anjing nih mobil nih Wild Track. Wah, gila nih. Sayang banget nih kalau misalkan sayang banget. Sayang banget ya. Jadi Fordnya cabut kemarin, sayang banget. Ya, tapi mudah-mudahan lah ya, mana ngerti lah. Iya. Ada Sultan yang mau invest lagi ya. Iya sih. Nah, tapi balik lagi di gua, kalau pengalaman gua kan kebetulan sempet yang gue cerita waktu itu, gue kan sempat belanja lah ke sana kan, ke Banteng, Hilux ya. Nah, si Hilux ini menurut gue tuh ya maaf ya Pak Polisi penegak hukum, gue pernah kebut-kebutan banget itu karena gue ngejar banget waktu itu menuju Semarang. Lu tau gak, gue lari 190 kan. Hilux original segala macam. Gue bilang ini sih mobil kenceng banget, bensinnya iri tetap lah ya, maksudnya Toyota. Tapi kalau lu pernah pakai Hilux, kalau pengalaman lu sendiri dengan double cabin di komunitas, ada isunya apa? Isu apa gitu? Nggak ada. Hilux itu sebenarnya mobil salah satu yang paling banyak ya barang-barangnya ya. Bener, double lah ya. Iya. Karena persamaannya hampir ini gitu ya. Lu tau Toyota lah gitu ya. Menangnya di situ ya. Kekurangannya ya. Itulah yang keras ya. Kalau bisa lihat di YouTube tuh yang mus. Jadi nih salah satu kekurangan yang di YouTube ya, kalau kita ya mohon maaf kalau salah, lihat-lihat di YouTube
paling oleng. Paling oleng sama kalau gua waktu itu tuh si teman gua orang Papua ini kebetulan dia belinya 2 Hilux, 1 Colorado ya. Iya. Waktu itu kan ada diskon tuh. Iya. Chevrolet Colorado kan. Iya. Itu kan semua standaran semua. Gila men, itu Colorado tuh dipakai di jalanan biasa sih. Sumpah enak banget. Pas gua pakai, ini kok jadi keras banget gitu. Jadi emang ya menurut gue sih emang suspensi lah hitungannya ya. Mungkin ya itu bisa salah bisa benar, tapi ya maksud gue berarti tiap merek emang ada plus minusnya pasti ya gitu. Chevrolet juga salah satu yang sayang banget sih. Sayang benar ya. Itu juga keren-keren. Trailblazer-nya. Trailblazer bagus banget. Iya. Bagus banget yang LTZ itu. Ya bagus ya. Ya, makanya ini Ford kan sebenarnya kan udah mulai jualan lagi nih. Iya. Ford juga udah mulai jualan lagi yang tipe-tipe yang base-nya. Terus dia juga sebenarnya Everest-nya juga keren. Nah, yang barunya. Aduh, kita udah antisipasi banget nih. Gitu ya. Barang-barangnya juga keren-keren. Nah, tadi kan kita ngomong lu ada sedikit berbicara Thailand ya. Kan Thailand ibaratnya kayak kalau di Asia Tenggara ya double cabin dia lah. Ya. Jagoannya produsen sana segala macam. Gimana soal aksesoris Thailand? Thailand itu aksesorisnya bagus nggak sih gitu? Lu bisa cerita nggak? Kan lu tadi Australia, Amerika gitu kan segala macam kayak gitu ya. Nah, kalau Thailand gimana? Untuk ngejawab itu, negaranya Australia bikin pabrik di Thailand nih. Iya. Gitu. ARB dia dulu di Australia. Nggak tahu nih off the record apa nggak tuh sebenarnya. Apa-apa lah ARB. aja. Si ARB buka pabrik di Thailand emang udah pada tahu sih. Udah pada tahu ya. Bisa dilihat di YouTube juga sih. Oh, ARB gitu ya. bikin pabrik di Thailand karena di Thailand itu dia untuk double cabin terbesar di Asia Tenggara. Betul. Jadi dia pasar yang sangat ya seksi banget lah gitu ya. Semuanya ya didukung pemerintah juga. Ya. Jadi harga mobilnya juga nggak terlalu mahal di sana. Betul. Gitu. Kalau aksesoris lain kita bicara apakah si Thailand juga bagus. In-house brandnya Thailand itu bagus. Heavy duty juga ada ya di sana? Ya, jadi gini, kalau kita bicara nih sih, karena gini, di Thailand sendiri double cabin itu dipakai sampai segala lini ya. Bener, harian banget aja, angkot, bener, jualan semua. Makanan, Makan sayur segala macam. Bener. Maka itu market dia jadi. Nah, itu pemerintahnya hebatnya di situ mungkin ya. Karena mobil itu diproduksi banyak di sana, dia mungkin berikan pajak murah atau apa, betul. Dia mengakibatkan punya pasar. Aftermarketnya jadi. Jadi. Aftermarketnya banyak banget pilihan. Bisa cerita nggak apa gitu misalnya? Anggap deh gini deh, yang paling misalkan ya cover spion yang murah-murah gitu, itu dari pilihan yang paling murah sampai paling mahal, krom-kroman handle pintu, gitu. itu semuanya jalan di Thailand dan memang pada beli. Nah itu barangnya tuh variannya ya balik lagi lah, ada yang barang bagus, ada yang barang mahal. Nah tapi barang mahalnya yang keren-kerennya sampai diekspor juga. Bagus juga ya. Bagus. Dan dia juga ngikutin yang kayak tadi airbag test ke segala macam ya. Ketika dia mau jual di Australia dia harus lewatin itu. Ngikutin standar Australia ya. Iya. Jadi mau nggak mau ya tanda kutip lebih bener lah gitu ya. Betul. Nggak hanya main tembak jiplak aja gitu. Nah, ada ukurannya. Betul. Karena dia punya desain sendiri, kemudian dia mau ngegedein pasarnya, pabriknya juga produksi digedein, dia beli mesin-mesin yang canggih, dia incar pasar luar negeri, dia ikutin tesnya di luar negeri seperti apa, dia lolos ya dia bisa booming. Jadi ya dia akan nyebar. Gitu ya. Betul. Kayak beberapa brand bumper yang dari Thailand yang kita jual pun sudah lewatin tes itu di Australia. Jadi gitu. kita milihnya juga ketika ke Thailand gitu kan, kita milih pabrik-pabriknya, ya itu barang lu udah dites belum di Australia. Kalau udah lewat ya udah. Ya udah nggak usah, ya Indonesia udah ngikut aja lah gitu ya. Iya. Udah pasti standarnya Australia lebih tinggi kan Betul. pasti kan. Nah, industri banggain tuh ya kemarin yang pas kita banggain dia lihat juga bangga sertifikatnya. banget, betul. Oh gitu. Dia kasih Jadi lihat apa segala macam udah lewat berapa tahun dia butuh 2 tahun 3 tahun. Prosesnya. Uangnya juga gede. iya. Tapi Nggak ya- main-main lah investnya ya. Betul, tapi kan ada tekad maju dibanding wah, ada model bagus nih. Jiplak ah. Aduh. Ya cuma segitu-segitu aja gitu ya. Segitu aja. Segitu aja gitu. Ntar ada model lain. Nggak maju lah gitu Betul, ibaratnya. Betul. Nah kalau dari tadi kan dari safety segala macam. Kalau kita ngomongin ya kalau finishing ya gua anggap yang asli pasti bagus lah. Ya. Tapi kalau dari kualitas bahan gitu, ketebalan platnya, bajanya Betul. segala macam bisa cerita nggak kalau yang lokal gitu sama yang Malah justru berat ya. Iya berat. Over Jadi berat malah. balik ke malah lebih berat yang lokal ya? Iya. Kalau yang tahu dia akan bikin dengan sesuai pilihan spring rate pair yang ada. Tapi kalau yang nggak tahu dia akan bikin sekuat-kuatnya sampai airbag pun nggak detect sensornya. Sebenarnya udah kayak double cabin Panzer wannabe gitu ya? Iya. Itu sebenarnya kan jadinya ya kalau terlalu berat juga kan, misalkan begini, kalau kita masuk ke websitenya suspensi gitu, kita buka raw4x4.com.au atau
Tough Dog Ya, ataupun Tough Dog atau apa apa gitu. gitu. Fox atau apa, Ohlins mungkin gitu ya. Ya, itu mereka tuh sebenarnya ngasih spring rate-nya. Jadi dia ngasih tahu nih bull bar, oh dia udah tahu nih perkiraan berapa kilo. Aluminium atau besi. Iya, jadi misalnya kita pasang proteksinya cuman notch guard di depan, proteksi Iya. tanpa nyopot bumper. Iya. Nah, dia udah kasih perkiraan. Nah, terus kalau misalkan bumpernya over berat, ngitungnya gimana? Iya. Salah ngukur dong. Kita tetap sediain spring rate sesuai kebutuhan karena Oke. ada yang mungkin pakai bull bar doang, ada yang pakai dual battery, Iya. lebih berat lagi aki. Iya, Akinya iya. kan sekitar hampir 30 30 kilo aki Iya. itu, betul. Iya, Betul, nggak main-main. Iya. Kita tetap sediain spring rate dengan pilihan-pilihan yang ada. Tapi terkadang ketika customer-nya udah datang nih, udah pakai bumper yang dia udah bikin, Iya. mau pakai yang mana spring rate-nya? Saya tanya balik. Udah paling maksimal pun masih tetap kurang gitu Ya, ibaratnya. kita jadi nebak. Ya, kita nanya sama dia, nih lu Pak, bikin beratnya mana berapa? Nah, Iya. Bikinnya di mana? Boleh tanya nggak? Berapa Kemarin waktu bikin beratnya berapa? Waduh, nggak tahu. Nah, terus gimana nentuinnya? Oke. Akhirnya jadi PR yang banyak. Ya, trial ya. error-nya Ini kalau panjang. salah, soalnya keluar Ya, duitnya lagi. double, Bos. Keluar duitnya iya. Shocknya jebol duluan gara-gara salah spring rate. Itu Oke, Iya, oke. biasa Ya, apa bawahnya bottom duluan. out ya? Iya. ya bottom out. Udah Iya, diganti PR kok masih nunduk keberatan. Kalau kekerasan pernya juga jadi terlalu tarik, keras iya, gitu kan, betul, gitu kan. Kok Betul. mobil gue dibanding mobil sebelah, misalnya kumpul yang rame-rame gitu. Gue pakai shocknya sama malu nih. Kok lain nih? Kok lu punya kok nunduk amat? Nah, kayak Dia gitu. minder, nunduk jadi misi gitu ya. misi sopan. Itu Sopan, mobilnya sopan. sopan sebenarnya. Sopan. Gitu, down to earth. Nah, kita ngomongin tadi kan udah macam-macam nih. Salah satu yang sebenarnya komut gua kalau pakai barang ini itu mobil off-road kegantengan tuh naik 50%. Kalau kata gua adalah winch. Wih, Kalau kata gua di depan, wih, dilantik nih jadi apa? Jadi anak off-road atau ya winch gitu, Punya keren winch. kan nah, gitu. Nah, kalau kita ngomong winch ya kan yang nggak usah inilah, walaupun nggak branding nih, Roma Motor nggak branding di gue. Halo bos, apa kabar? Ya Warren lah, itu yang senior lama udah keren lah dipakai siapapun pakai itu targetnya itu. Tapi kan kita sekarang ada yang balik lagi ke China ya, Iya. produk Asia segala macam itu. Kalau menurut kalian ya pengalaman gitu, Win China tuh gimana sih? Oke. Iya, Ada jadi yang oke, ada yang Win China bukannya jelek sih. Sebenarnya nggak jelek ya? Bukannya jelek. Oke. Jadi mungkin yang kita khawatirin cuman masalah ini namanya pakai winch kan bukan selalu kita pakai ya. Iya. Darurat kan. Kadang-kadang lah. Lagi perlu dia mau dipakai, Betul. aduh, mati dia motornya atau apa. Iya, iya, Nah, iya. itu yang kita macet atau itu yang dihindarin lah. Itu Oke. gitu-gituannya sih yang sebenarnya. Kadang-kadang kita ngelewatin kalau yang sering ekspedisi tuh Oke. WOX Iya. brutal banget. Brutal banget, Bang. Brutal banget. Pulang kita langsung lagi ganti winch ya. kita lagi mau lewatin misalnya jurang atau Iya, apa, nyawa kita tergantung dari winch Iya. depan belakang. Iya. Terus pakai yang aneh-aneh, putus, macet, Ya, game. putus mungkin kita wire bisa ganti Wire pasang ganti, pakai apa? spidura Iya, atau pakai apa spidura, ya. aha. Kalau remnya ketika kita kan narik begitu kita lepas kan dia ngerem tuh sebenarnya. Ya. Nah, remnya Ya. Jadi intinya kita menggantungkan nyawa kita sama betul. Ya. itulah gitu ya. Betul. Jadi kalau worth it gak? Ya, worth it nggak gitu ya? Iya. Ya kalau produk-produk yang sifatnya apa untuk berkaitan sama nyawa gitu pakai yang Iya. aman-aman aja Coba- gitu. Warren juga keluarin entry levelnya kok nggak terlalu mahal. Itu ya apa namanya mereknya? yang sekarang seri- Palmer VR Evo. Iya. Oh gitu ya. Iya. Coba lo bayangin ya, Ah. pergi 10 mobil, Ah, yang 9 misalkan Warren semua misalkan, yang satu Cina. ah. Terus dia mobil keempat. Dibully. Bully soalnya. Nyusahin. Begitu dia di mobil keempat, yang 3 udah lewat, dia nggak bisa lewat. Keluarin winch-nya dia dong. Ah. Yang belakang kan jadi nungguin dia kalau dia nggak lewat-lewat. Nah itu. Yang nyusahin. Jadi nggak enak lah ya. Nah makanya mereka kalau udah itu kan di scruting, dicek ya. Jadi ini Oh. standarnya mesti harus pakai. scruting. Iya, iya. Iya. Lu Lu jangan nyusahin ya. Jangan pinjam pulpen gue ya. karena kan dia susah, temennya yang lain masa dia main. Iya, benar-benar, Nggak mungkin kan. dong, udah di hutan Nah. sama-sama. Iya. Apa? Leave no man behind lah ya. Iya. Ya kan masa datang 10, keluar 9. Lo kenapa? Nyusahin men, gue tinggalin. Enggak mungkin gitu kan. Lain cerita kalau cuma di sebelah Ion tuh. Oh, di Pagedangan. Pagedangan. Ya udahlah itu mah aus aja kita bisa ke Starbucks gitu kan, ngopi-ngopi cantik Iya, langsung iya. kan gitu. Lama dia biarin aja dia pakai winch jelek misalkan. Udah tinggalin kita ngopi Iya. dulu. Kalau di lokasi yang aneh kan kesian ya. Nah, itu yang Gitu dihindar. ya. Cuma Gue itu suka aja main di sih. situ bro, pada Pagedangan. Gitu ya. Ya tapi pakai mobil orang betul. Oh gitu. Lu kabarin lah itu Pagedangan gak jauh dari rumah gue ya. Sebenarnya iya. Boleh pinjam mobil juga. Pakai mobil dia dong. Wah, iya pakai Mobil gue mobil taruh ya. parkir di mall. Tetap ya, tetap harus ganteng, clean ya. Waduh, ini sih cakep banget.
Tapi ini obrolan nggak kerasa seru banget ya. Iya. Thank you banget udah datang di acara Black Talk kita nih. Tinggi banget juga udah Nih, diundang. mudah-mudahan 2 Sama-sama. juta view nih. Wih, Amin. Aduh. Soalnya yang datang ilmuwan semua nih. Wah, ngomong ini wah ternyata gue baru maksudnya gini, gue juga baru nggak ternyata towing belakang ARB itu gak ada yang asli. Gue pikir ARB ngeluarin itu banyak kopinya, gue pikir gitu, ternyata yang aslinya pun gak ada. Nggak bikin deh. Nggak bikin ya? iya. Aduh. ARB dia Maksudnya juga- masukin yang dia tuh jadi masukin apa gitu? Nggak tahu. Iya, mereknya aja karena yang paling Mereknya orang aja gitu kenal, ya, iya. kenal gitu ya. Iya. Oke lah, oke sip. Thank you banget bos. Thank you. Sampai ketemu lagi, sukses banget pokoknya. Kalau ada camping ajak dong. Berangkat ya? Berangkat kita nih ya kan? Siap. Ya. Oke Black Bear semua, obrolannya seru banget ya. Jadi double cabin dibahas, SUV, tadi ada Pajero segala macam juga dibahas. Ngomongin velg, ngomongin tetek bengek, yang pasti obrolan kita menarik banget siang hari ini. Buat teman-teman semua, Black Pals yang masih penasaran pokok bahasan apa sih yang akan dibahas di episode berikutnya, boleh tulis di kolom komen. Jadinya sekali lagi jangan lupa subscribe, share dan like, loncengnya bunyiin. Sampai ketemu di Black Talks berikutnya. Bye bye.